Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Erni di pelajaran Sejarah Indonesia untuk bab 3 ya di semester 2 kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Sebelum kita belajar, marilah kita mengucapkan bismillah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, bagaimana kabarnya kalian? Saya akan share screen dulu. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua, selalu dalam lindungan, selalu dalam kebahagiaan ya. Lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini nih lihat judulnya ya. Zaman Hindu-Buddha di Indonesia ya. Jadi kalian akan mempelajari tentang bagaimana sih waktu zaman dulu, zaman Hindu dan Buddha di Indonesia, apa saja kerajaan-kerajaan atau bagaimana sih mereka beradaptasi dengan lingkungan, bersosialisasi, terus ekonominya, perekonomiannya seperti apa. Nah, mari kita pelajari bersama ya. Oke. Nah, ini adalah teori tentang masuk. Bagaimana sih awalnya masuknya atau menyebarnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ini di A ya. Untuk subbab B, interaksi pengaruh Hindu-Buddha dengan masyarakat di Nusantara. Kemudian yang C-nya kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Kemudian di D-nya integrasi Nusantara pada masa pengaruh Hindu dan Buddha. Dan pengaruh Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia, serta bukti-bukti pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia apa saja. Kemudian ada rangkuman dan latihan. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang teori, tentang masuk dan menyebarnya agama Hindu-Buddha di Indonesia itu bagaimana sih ceritanya. Nah, yang pertama adalah teori ksatria. Menurut Mukherjee, golongan ksatria atau tentara dari India yang membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia itu. Pada mulanya kaum ksatria ini membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi sebuah kerajaan seperti itu. Jadi pengaruhnya adalah dari golongan ksatria yang membawa agama itu. Dan teori Waisya menurut N.J. Krum, proses terjadinya hubungan antara Indonesia dan India ya pada zaman itu karena adanya hubungan perdagangan, sehingga orang-orang India yang datang ke Indonesia sebagian besar adalah para pedagang yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Itu menurut N.J. Krum dengan teori Waisya ya, pedagang. Selanjutnya adalah ada teori Brahmana. Brahmana ini seperti pendeta ya. Menurut J.C. Van Leur, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia hanya bisa dilakukan oleh kaum Brahmana, seperti itu katanya. Karena hanya kaum Brahmana yang berhak mempelajari dan menguasai isi kandungan kitab Weda, sehingga mereka bisa menyampaikan agama Hindu dengan baik, seperti itu. Ini menurut J.C. Van Leur. Menurut teori Sudra, penyebaran agama dan kebudayaan Hindu ke Indonesia itu dibawa oleh orang India yang berkasta Sudra. Apa sih kasta Sudra itu? Kasta Sudra itu adalah golongan ksatria dan waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta. Jadi orang yang kecil, jadi orang yang rendah ya. Sudra itu kaum miskin. Tidak menguasai bahasa Sanskerta. Jadi agama Hindu itu dibawa oleh orang kasta Sudra ya, orang biasa. Kecil kemungkinan katanya bagi mereka untuk menyebarkan agama Hindu yang Waisya dan ksatria ini yang berintikan bahasa Sanskerta. Jadi karena menurut mereka, menurut teori Sudra ini bahwa yang bisa bahasa Sanskerta, yang kan di Indonesia itu dulunya bahasa Sanskerta yang bisa masuk dengan bahasa itu adalah kalangan dari Sudra. Nah, ini menurut F.D.K. Bosch tentang teori arus balik ya. Jadi dia mengemukakan teori ini yaitu peranan bangsa Indonesia sendiri dalam penyebaran agama Hindu.
Menurut teori ini, penyebaran agama Hindu ke Indonesia pertama kali dilakukan oleh kaum intelektual terdidik, ya, kaum terpelajar, orang yang bersekolah, yang memiliki semangat yang tinggi untuk menyebarkan agama Hindu. Jadi mereka adalah orang-orang memang santri lah gitu kalau orang Islam. Jadi mereka telah mempelajari agama Hindu dan menyebarkannya gitu. Kemudian orang-orang Indonesianya juga belajar ke India, kemudian menyebarkan balik lagi ke Indonesia. Seperti itu maksudnya teori arus balik. Nah, ini kita bagian B ya, interaksi pengaruh Hindu-Buddha dengan masyarakat di Nusantara. Secara geografis nih, Kepulauan Nusantara terletak di lintasan jalur perdagangan internasional zaman purba melalui jalur laut, yaitu India, Indonesia, dan Cina. Sebaliknya, hal itu telah dimulai sejak awal pertengahan Masehi ya. Jadi dari India kemudian ke Indonesia terus ke Cina. Jadi seperti muter gitu ya, dari sini ke Indonesia terus ke Cina, ke daerah sini gitu. Hal itu disebabkan oleh sebagai berikut. Satu, diketahuinya angin musim. Nah, ini berdasarkan geografis nih ya. Jadi ada angin dan sebagainya ya, mata angin dan sebagainya. Jadi ada angin musim yang baik untuk menyeberangi Samudra Hindia ke timur Indonesia dan sebaliknya. Karena apa? Naik perahu kan. Jadi harus anginnya yang bagus. Sejak zaman purba, Indonesia sudah terkenal akan hasil bumi dan hasil tambang, sehingga menarik para orang asing untuk berdagang di Indonesia. Oke. Hubungan dagang antara Indonesia dan India mengakibatkan masuknya pengaruh budaya India ke Indonesia, baik pengaruh Hindu maupun Buddha. Jadi agama ini dibawa oleh kaum pedagang berarti ya. Kebudayaan Hindu-Buddha tumbuh dengan subur di kawasan yang dilalui jalur lalu lintas perdagangan kuno antara India dan Cina, yaitu di Sumatera, ya, kemudian ke Jawa, Sumatera, ke Jawa, ke Bali, ya, sebagian Kalimantan juga terjajahi ya atau didatangi ya oleh para pedagang ini. Agama Buddha diperkirakan masuk ke Indonesia sejak abad kedua, ya, abad kedua Masehi. Ini kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan tersebut. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai, itu terletak di Kalimantan Timur, ya. Ini di sini. Kerajaan Hindu tertua adalah Kerajaan Kutai yang terletak di daerah Kutai, Kalimantan Timur. Pusat pemerintahannya diperkirakan berada di Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam. Nah, di tepi sungai itu mereka mungkin banyak pedagang menyebarkan agama, rajanya tertarik sehingga mempelajari agama Hindu. Sumber-sumber sejarah Kerajaan Kutai adalah berupa patung. Nah, ini jadi tidak asal saja menyebutkan bahwa ini Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang beragama Hindu. Tidak, karena ada sumber sejarahnya ya. Ada sumber sejarahnya yang mengatakan bahwa Raja Kutai beragama Hindu. Nah, sumbernya itu berupa patung berupa patung yang ditemukan di dalam guha di Gunung Kombang dan 7 buah prasasti. 7 buah ya, jadi tidak sembarangan ya. Yang disebut yupa, huruf yang dipakai dalam penulisan yupa adalah huruf Palawa. Huruf yang dipakai di India Selatan. Nah, berarti yang menyebarkan agama ini adalah orang-orang di India Selatan ya. Kita lihat lagi di sini kehidupan politiknya di Kerajaan Kutai itu seperti apa. Raja pertama dari Kerajaan Kutai adalah Raja Kundungga. Kundungga diduga seorang kepala suku penduduk asli yang belum banyak terpengaruh budaya India. Jadi dari namanya juga masih nama daerah gitu ya. Raja-raja yang berikutnya berbudaya India, yaitu Aswawarman tuh sudah mulai berubah dari namanya juga, dan Mulawarman. Raja Mulawarman telah dapat menciptakan stabilitas politik karena salah satu prasasti yang menyebutkan bahwa Raja Mulawarman adalah raja yang bijaksana, kuat, dan berkuasa. Lihat ini hurufnya ya. Ini adalah huruf Palawa, huruf India ya, dari India Selatan.
Kemudian ini ada kehidupan sosial budaya masyarakatnya nih berdasarkan prasasti Yupa. Nah, ini prasasti berupa batu ditoreh, ditulis, dia dipahat di situ di batu, ada tulisannya. Berdasarkan prasasti Yupa, di Kutai telah berkembang suatu masyarakat yang memiliki kebudayaan hasil perpaduan antara unsur budaya India dan lokal. Golongan lainnya adalah golongan kesatria yang terdiri dari kerabat Raja Mulawarman. Di luar kedua golongan Brahmana dan kesatria, terdapat golongan lain yang pada umumnya adalah rakyat Kutai Purba. Oke, ya. Kehidupan ekonomi. Nah, ini kehidupan ekonomi kerajaan Kutai diperkirakan sudah maju. Masyarakat Kutai bermata pencaharian sebagai peternak, terutama sapi. Jadi mereka beternak ya. Mata pencaharian lainnya adalah bertani dan berdagang. Jalur lalu lintas perdagangan lokal saat itu diperkirakan sudah memanfaatkan jalur Sungai Mahakam, itu pasti ya. Nah, ini adalah kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Hindu tertua kedua adalah kerajaan Tarumanegara. Nah, sumber sejarah prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara ditulis dengan memakai huruf Palawa. Nah, ini dan bahasa Sangsekerta yang isinya disusun dalam bentuk syair tetapi tidak berangkat tahun. Nah, ini adalah kronik dinasti Tang ya. Bersumber dari seorang musafir Cina, Fahien. Jadi kerajaan ini tidak serta-merta ada gitu, tapi ada yang menceritakannya. Jadi tidak ngarang gitu ya. Jadi yang menceritakannya adalah seorang musafir Cina, Fa Xian, yang datang ke Jawa Barat pada tahun 414 ya, Tarumanegara ini. Ada arca-arcanya juga. Jadi di Tarumanegara ini mengapa disebut ada kerajaan? Karena ada arca-arcanya ya, peninggalan kerajaan Tarumanegara. Ada arca Rajasi dan 2 buah patung Wisnu dan Cibuya. Nah, Wisnu itu kan kita tahu dia dewa dari agama Hindu. Kemudian ini ada kehidupan politik pemerintah. Nah, beberapa prasasti menyebutkan nama Purnawarman sebagai raja dari Tarumanegara yang gagah berani. Di sini ada prasastinya nih. Kerajaan Tarumanegara sering mengirimkan utusan ke negeri Cina, menunjukkan bahwa kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan persahabatan dengan negara lain termasuk India dan Cina, seperti itu ya. Next adalah kehidupan sosialnya Tarumanegara, gimana pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, kehidupan masyarakat sudah mulai teratur dan berjalan dengan baik. Hubungan antara raja dan para Brahmana serta rakyat diduga sudah terjalin dengan baik. Raja Purnawarman adalah raja bijaksana, mulia, dan pemberani. Ini di Jawa Barat ya, mungkin sekitar Bogor. Oke. Kehidupan ekonominya, kerajaan Tarumanegara mempunyai mata pencaharian di bidang pertanian, peternakan, perburuan, pertambangan, perikanan, dan perdagangan. Bidang pertanian adalah relatif maju ya, seperti kita tahu Jawa Barat sangat sebagai lumbung padi ya. Perdagangan lokal sudah berkembang dengan melewati jalur darat dan air. Komoditas ekspor, cula badak, gading gajah, emas, perak, dan alat-alat pertanian. Sudah ada ini ya, ekspor. Nah, ini adalah kerajaan Kalingga. Yang ketiga, kerajaan Hindu tertua ketiga adalah kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga atau kerajaan Holing diperkirakan berkembang sekitar abad ke-7 ya, sampai abad ke-9 Masehi. Sumber sejarahnya adalah berita atau kronik Cina dari dinasti Tang yang menyebutkan adanya kerajaan Kalingga yang berlokasi di Chopo atau Jawa. Berita dari Itsing, seorang pendeta Buddha dari Cina, terus ada juga prasasti Tukmas. Nah, ini prasasti Tukmas yang diperkirakan berasal dari tahun 650 Masehi dan ditemukan di desa Tukmas di lereng Gunung Merbabu. Nah, ini adalah prasasti Tukmas. Nah, ini kehidupan politiknya. Sejak tahun 674, kerajaan Kalingga diperintah oleh seorang raja perempuan bernama Ratu Sima. Nah, ini Ratu Sima. Pemerintahan puncak diserahkan kepada 4 orang maha menteri.
yang mengatur bersama penugasan atas 28 kerajaan kecil yang tersebar di Jawa Tengah dan mungkin juga di Jawa Timur. Ratu Sima memerintah kerajaan Kalingga dengan tegas, jujur, dan adil. Kehidupan sosial dan budayanya, sebagian besar rakyat Kalingga sudah punya kepandaian menulis bahasa Palawa. Ya, nih mungkin ini bukti-buktinya ya, Palawa itu seperti itu. Mereka juga mempunyai keterampilan berbahasa Sanskerta sebagai bahasa keagamaannya. Nah, rakyat Kalingga telah banyak menganut agama Hindu dan Buddha. Ini kehidupan ekonomi. Kerajaan Kalingga menghasilkan kulit penyu, emas, perak, cula badak, gading gajah. Bidang kerajinan, kemampuan mengolah logam. Ya, di sana tuh banyak logam, mungkin ada kerajinannya, dan pertukangan ya juga sudah dikuasai oleh rakyat Kalingga. Itu tadi ininya apa? Candinya ya. Kerajaan Mataram. Nah, sekarang ada kerajaan keempat yaitu Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno diperkirakan berdiri pada abad ke-8. Wilayah kerajaan ini meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Cukup luas. Sumber sejarah, prasasti Canggal ya, ditemukan di desa Canggal di halaman sebuah candi. Juga Candra Sangkala ya, yang berbunyi Cruti Indriya Rasa, yang artinya sama dengan tahun 654 Saka atau tahun 732 Masehi ya. Kemudian ini kehidupan politiknya, kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan agraris ya, berarti bercocok tanam. Mengutamakan pengamanan tata pemerintah dalam negeri. Penguasa tertinggi raja. Dalam memerintah, raja dibantu oleh Dewan Penasihat yang kedudukannya merangkap sebagai staf pelaksana jalannya pemerintahan. Beranggotakan 5 orang, diketuai oleh Mapati. Oke. Ini adalah rajanya, namanya Raja Sanjaya. Prasasti Canggal menyebutkan tentang pendirian sebuah lingga di bukit Stirangga dengan daerah Kunja pada tahun 654 Saka oleh raja. Menurut prasasti ini, Jawa Dwipa yang kaya akan padi dan emas mula-mula diperintah oleh Raja Sana ya. Setelah Raja Sana meninggal, kerajaan menjadi kacau, kemudian tampillah Sanjaya, anak dari saudara perempuan Raja Sana yang bernama Sanah. Sanjaya berhasil menaklukkan daerah sekitarnya dan mampu mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya. Nah, ini Sanjaya ya. Pada masa pemerintahan Rakai Panangkaran diduga muncul dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Dinasti Sailendra menggeser kedudukan dinasti Sanjaya sehingga dinasti Sailendra mengalihkan pemerintahnya ke Jawa Tengah bagian utara. Jadi ada perebutan kekuasaan seperti itu. Nah, ini Sailendra ini raja berikutnya adalah Raja Sailendra pada pertengahan abad ke-8, berarti 800 Masehi. Di Jawa Tengah terdapat beberapa prasasti yang berasal dari dinasti Wangsa Sailendra. Ini adalah susunan rajanya, Raja Banu, Raja Wisnu, Raja Indra, Raja Samaratungga, dan Bala Putra Dewa. Dinasti Sailendra tidak memberi pengaruh besar bagi perkembangan sejarah, katanya gitu ya. Tetapi meninggalkan karya seni bangun yang banyak dan indah. Nah, dinasti Sailendra ini yang kalian suka datang itu Candi Borobudur, itu dibangun pada masa pemerintahan dinasti Sailendra. Jadi kalian harus berterima kasih. Kemudian ada Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Sari, Candi Sambisari, dan Candi Sewu ya. Bala Putra Dewa menjadi raja di Sriwijaya berdasarkan garis ibu. Berakhirlah pemerintahan dinasti Sailendra ya, digantikan oleh Bala Putra Dewa. Kekuasaan di Jawa Tengah kembali ke tangan dinasti Sanjaya ya. Jadi Sriwijaya mengakhiri pemerintahannya digantikan oleh Bala Putra Dewa. Terus Sailendra Jawa Tengah dikasihkan lagi ke Sanjaya. Perkawinan antara Rakai Pikatan dan Pramodawardhani ternyata dapat menyatukan pemerintahan. Nah, selain itu pemeluk agama Hindu dan pemeluk agama Buddha dapat hidup berdampingan. Seperti itu ya. Di antara raja yang memerintah di Jawa Tengah, Raja Balitung termasuk raja yang terkenal.
Hal itu dikarenakan pada zaman pemerintahannya keadaan di Jawa Tengah sangat aman dan tertib. Pengganti Raja Balitung selanjutnya adalah Raja Daksa, Raja Tulodong, dan Raja Wawa. Itu Kerajaan Mataram. Pemindahan kekuasaan ke Jawa Timur. Nah, ini gejala untuk memindahkan kekuasaan ke Jawa Timur mulai tampak sejak Raja Tulodong memerintah. Didasarkan pada pertimbangan adanya sungai besar, dataran rendah yang khas, lokasi Jawa Timur berdekatan dengan jalan perdagangan utama waktu itu. Sejak terjadi perpindahan pusat pemerintah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, Mataram diperintah oleh raja keturunan dinasti Isana yang lamanya sampai 300 tahun ya. Ini kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Dari berbagai prasasti menyebutkan adanya stratifikasi atau lapisan sosial ya, berdasarkan pembagian kasta. Ada kasta, kemudian kedudukan seseorang di dalam masyarakat, baik kedudukan di dalam struktur birokrasi maupun kehidupan sosial atas dasar kekayaan material ya tetap. Tetapi dalam kenyataannya stratifikasi sosial masyarakat yang Mataram bersifat kompleks dan tumpang tindih. Hubungan raja dan rakyat secara langsung sulit terlaksana, sedangkan hubungan antara raja dan para pejabat tinggi hanya terjadi secara formal. Ya, seperti itulah ya. Pada masa Mataram, penarikan pajak di desa dilakukan oleh pejabat di tingkat daerah yang membawahinya. Ini ada beberapa prasasti memberi keterangan sekilas tentang adanya orang yang menjual beras dari satu pasar ke pasar desa lain. Barang dagangan yang dipikul, dibawa dengan pedati, atau dengan perahu. Barang-barang yang diperdagangkan berupa hasil bumi, ada beras, buah, sirih, pinang, daun mengkudu. Hasil industri antara lain perkakas dari besi, ya mereka udah tahu besi ya, cara mengolah besi, mengolah tembaga, mereka membuat kain, pakaian, ada payung, keranjang, dan barang-barang anyaman. Ada gula, arang, kapur sirih, binatang ternak yang diperdagangkan, dan lain-lain ya. Sudah maju. Nah, sekarang kita ke kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya, sumber sejarah adalah prasasti Kedukan Bukit, prasasti Talang Tuo, prasasti Kota Kapur, prasasti Telaga Batu, prasasti Karang Berahi, dan prasasti Ligor. Ini adalah prasasti-prasasti yang menyatakan bahwa kerajaan Sriwijaya itu ada di zamannya. Ini ada candi juga. Ada juga berita dari Cina dan India serta Arab ya, serta benda-benda purbakala seperti candi. Jadi tidak asal. Jadi di Cina juga menceritakan tentang kerajaan Sriwijaya, India juga dan Arab. Ada yang namanya kerajaan Sriwijaya di Indonesia gitu ya. Ini kehidupan politiknya mereka menggunakan perahu, yaitu ada gambar perahu. Kerajaan Sriwijaya dibagi menjadi sejumlah wilayah yang disebut mandala. Wilayah tersebut diperintah oleh seorang pejabat yang disebut datu atau bupati. Pemerintah raja bersifat turun-temurun. Adanya yuwa raja yang dijabat oleh putra mahkota kerajaan. Faktor-faktor pendorong perkembangan kerajaan Sriwijaya. Nih, kenapa sih kerajaan Sriwijaya bisa berkembang pesat ya? Karena letaknya strategis, di dekat sungai, di dekat laut. Jadi perdagangannya juga maju. Antara orang India datang ke Indonesia, orang Cina mereka membeli rempah-rempah ya. Jadi pokoknya maju karena perdagangannya bagus. Terus ada keruntuhan kerajaan Hunan juga katanya mempengaruhi berkembangnya kerajaan Sriwijaya. Ini faktor penyebab kemunduran. Adanya serangan dari Jawa, jadi masih ada berantem lah gitu ya, diserang antara kerajaan. Adanya serangan dari kerajaan Chola. Nah, ini mah di luar negeri ya. Mundurnya perekonomian dan perdagangan Sriwijaya terdesak oleh perkembangan kerajaan Thai di Thailand tuh. Adanya serangan dari kerajaan Majapahit juga, munculnya kerajaan Islam di Samudra Pasai. Wah, pokoknya diserang dari berbagai faktor ya. Ini kehidupan sosial budaya. Dalam perkembangan selanjutnya Sriwijaya menjadi pusat perkembangan agama Buddha Mahayana
yang terpenting di Asia Tenggara dan Timur. Berarti banyak pendetanya ya masuk ke sini, ke Sriwijaya ini. Kehidupan ekonomi, ramainya perdagangan India dengan Cina melalui Selat Malaka sangat menguntungkan Sriwijaya. Para pedagang dari kedua bangsa singgah di pelabuhan. Selain membayar bea masuk, tuh ada cukai juga ya, ada pajak ya. Mereka juga melakukan transaksi jual beli dengan pedagang Sriwijaya. Keren. Nah, wah ini ketutupan. Kerajaan Kahuripan, ini kehidupan politik. Ada kerajaan Kahuripan di manakah itu? Jadi menurut daftar silsilah prasasti Kalkuta, Airlangga adalah putra Udayana. Nah, jadi kerajaan Kahuripan itu di Jawa Timur ya, di Jawa Timur. Dari prasasti Kalkuta ini kerajaannya adalah Airlangga ya. Tapi dia putra dari Raja Bali Udayana gitu ya, keturunan dinasti Warmadewa dari Bali. Jadi anaknya Raja Udayana pergi ke Kahuripan. Jadi dia membuat kerajaan di Jawa Timur. Itu pada akhir tahun 1035. Kekuasaan Airlangga diperkirakan meliputi daerah Surabaya, tuh Malang, Kediri, Madiun, Jawa Timur lah ya. Pada tahun 1041, Airlangga mengundurkan diri sebagai raja. Atas saran Empu Barada, kerajaan dibagi dua, jadi Jenggala dan Panjalu. Pada tahun 1049 Airlangga wafat, sepeninggalnya terjadi perebutan kekuasaan, itu perbuatan, salah ngetik, antara Janggala dan Panjalu yang berlangsung hingga 1052, lumayan lama ya. Kedua kerajaan ini tidak ada kabar beritanya untuk waktu yang cukup lama, sekitar 58 tahun. Kayaknya nanti akan ada lagi ya ceritanya nih. Nah, kehidupan ekonomi kerajaan itu ya, Kahuripan. Raja Airlangga sangat memperhatikan bidang pertanian, juga membuat sebuah dam atau waduk, hebat ya, untuk pengairan sawah ya, atas perintah Airlangga di Beringin Sapta atau di Jombang. Nah, siapa sih ini orang Jombang? Kapal-kapal dagang yang datang berasal dari mancanegara, ada dari Benggala, Sri Lanka, ya, Chola, Champa, dan Birma. Nah, sekarang kita berbicara tentang Kerajaan Kediri. Merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kahuripan. Nah, yang didirikan oleh Airlangga. Ada ininya, hubungannya, ya. Jadi kehidupan politiknya itu begini. Setelah Kerajaan Airlangga itu atau Kahuripan itu Airlangga meninggalkan, akhirnya membuat dua kerajaan tadi ya. Setelah 58 tahun masa kegelapan, katanya berita tentang kerajaan Panjalu atau Kediri. Nah, terdengar lagi sekitar tahun 1116. Sudah lama banget ya. Dalam dalam menjalankan pemerintahan, raja dibantu oleh Mahamantri yang terdiri dari Rakrian Ihino, Isirikan, dan Ihalu. Nah, 3 bidang ceritanya ya, dibantu oleh 3 bidang. Pemerintahan dijalankan oleh 300 pejabat sipil, ya sama kayak Pemda lah kita kali ya. Dan 1000 pegawai rendahan yang bertugas mengurus benteng, pembendaharaan, kerajaan, ya, gudang-gudang persediaan dan keperluan prajurit. Nah, ini kehidupan ekonominya. Kediri merupakan kerajaan agraris ya dan maritim ya, ada sawah dan ada laut. Jadi mereka mencari ikan ya. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencaharian petani. Masyarakat di pesisir hidup berdagang dan berlayar. Nah, itu. Kemudian kehidupan sosial budayanya. Kondisi masyarakat di Kediri sudah teratur, penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut. Rambut diurai, rumahnya bersih rapi, serta lantainya dari ubin berwarna hijau atau kuning. Berarti udah maju ya kebudayaannya. Sudah mengenal pakaian. Ini nomor 8 adalah Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan oleh Ken Arok. Ya, kalian tahu itu sangat terkenal dengan nama dinasti Girindra Wardana. Jadi Ken Arok itu punya nama dinasti ya, nama lainnya. Artinya keturunan dari Girindra. Ken Arok naik tahta dengan gelar Si Rangga Rajasa Sang Amur Wabumi.
Ken Arok wafat tahun 1227, dibunuh oleh seseorang atas perintah Anuspati. Nah, Anuspati itu adalah anak Ken Dedes ya, dengan Tunggul Ametung. Nah, kenapa sih dia Anuspati ini kok menyuruh orang untuk membunuh Ken Arok? Nah, nanti ada jawabannya ya. Setelah berhasil membunuh Ken Arok, Anuspati kemudian naik tahta pada tahun 1248. Tohjaya membalas kematian ayahnya dengan cara membunuh Anuspati. Jadi saling membunuh ya. Bunuh intrik sekali kerajaan ini. Oke. Ini hanya ingin perebutan kekuasaan ya sebetulnya Anuspati. Mengincar tahta. Keberhasilan membunuh Anuspati menjadikan Tohjaya naik tahta. Pemerintah Tohjaya hanya berlangsung beberapa bulan. Pada tahun itu juga terjadi pemberontakan dilakukan oleh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Karena kematian Tohjaya, ya, selanjutnya Ranggabuni menggantikan kedudukannya sebagai raja di Singosari dengan gelar Srijaya Wisnuwardana. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat anaknya Kartanegara sebagai Yuwa Raja atau putra mahkota. Di dalam politik pemerintahan, Kertanegara membagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Politik dalam negeri dan luar negeri. Nah, ini politik dalam negeri dan pemerintahan. Politik dalam negeri, Kertanegara ditujukan untuk melancarkan dan menstabilkan pemerintahannya ya. Kemudian ini politik luar negeri. Dalam menjalankan politik luar negeri, Kertanegara mempunyai dua tujuan, yaitu stabilitas daerah di Nusantara dan mengurangi pengaruh dari dua kerajaan besar ya. Pada tahun 1252, Jayakatwang yang diangkat menjadi raja kecil di Kediri oleh Raja Kertanegara melakukan pemberontakan ya dan menyerang Singosari. Pemberontakan ini berhasil menghancurkan kerajaan Singosari dan menewaskan Raja Kertanegara. Memang kayaknya turun-temurunnya seperti itu mereka. Nah, sekarang kita mempelajari kerajaan Majapahit. Ini prasasti juga ya, yupa-yupa kecil, ada bahasanya di situ, ada tulisannya. Dalam sejarah Indonesia, periode Majapahit merupakan periode yang paling mengesankan. Kenapa sih? Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana pada tahun 1293. Pada masa pemerintahan Kertarajasa Jayawardana tahun 1293 sampai 1309, ya cukup lama ya. Nah, ini pada masa pemerintahan Kertajasa Jayawardana itu Raden Wijaya, nah, adalah menantu dari Kertanegara. Kemudian Raden Wijaya memperistri 4 putri Kertanegara. Jadi adik kakak dinikah, yaitu anak tertuanya itu namanya Diah Dewi Tribuwaneswari sebagai Prameswari atau Permaisuri mungkin ya. Diah Dewi Narendra Duhita sebagai Mahadewi, Diah Dewi Prajna Paramita sebagai Jayendra Dewi, dan Dewi Gayatri putri bungsu sebagai Rajapatni ya. Nah, seperti itu. Jadi Raden Wijaya ini menikah dengan anaknya Raja Kertanegara. Raden Wijaya mempunyai 3 anak. Dari Tribuwaneswari mempunyai putra bernama Jayanegara, sedangkan dari Gayatri mempunyai 2 orang putri bernama Sri Gitarja atau Tribuwana dan Diahwiyat atau Raja Dewi Maharaja. Gitu ya, namanya sulit-sulit. Pada masa pemerintahannya, Raden Wijaya lebih mengutamakan konsolidasi kekuatan dalam kerajaan. Tahun 1309 Raden Wijaya wafat. Anaknya yang laki-laki cuma 1 ya. Nah, berita-berita itu, cerita-cerita itu sumbernya adalah dari prasasti ya. Karya sastra, candi, dan berita dari Cina, India, dan Arab, serta dari arca, mata uang, dan keramik ya. Sehingga kita tahu ada yang namanya Raden Wijaya, ada yang namanya Kertanegara dan sebagainya.
Ini kehidupan politiknya. Setelah kerajaan Singosari runtuh, Raden Wijaya menantu Kertanegara berhasil menyelamatkan diri dari kejaran pasukan Kediri ya. Raden Wijaya menyerahkan diri kepada Jayakatwang dan kemudian menghamba kepadanya. Raden Wijaya diperbolehkan membuka hutan tarik yang terletak di dekat delta Sungai Brantas. Selanjutnya, Raden Wijaya menghimpun orang-orang Tumapel dari Madura menjadi pasukan. Bikin sekutu ya. Dalam rangka persiapan merebut kembali kekuasaan dari tangan Jayakatwang. Dalam pertempuran itu, tentara Kediri dapat dengan mudah ditaklukkan. Jayakatwang dan Ardaraja dapat ditangkap dan dibawa ke benteng pertahanan tentara Tartar di Hujung Galuh. Di sanalah Jayakatwang dibunuh oleh pasukan Tartar. Menyeramkan sekali. Nah, ini masa pemerintahan Jayanegara. Pemberontakan penting yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Jayanegara antara lain pemberontakan Ranggalawe pada tahun 1309. Ya, ini memang terkenalnya karena ini ya, banyak pemberontakan juga di pemerintahan ya ini ya. Ada Lembu Sora tahun 1311, Gajah Biru, Gajah Demu, Nambi, Kuti, dan Semi. Jayanegara terpaksa melarikan ke desa Badander yang diikuti oleh sejumlah pasukan Bayangkara. Pengawal pribadi yang dipimpin oleh Gajah Mada. Nah, ini Majapahit itu terkenalnya oleh Gajah Mada ya. Jayanegara terpaksa melarikan diri. Ini udah nih, diketik lagi. Pada tahun 1328, Jayanegara meninggal, dibunuh oleh tabib kerajaan yang bernama Tanca. Tanca kemudian dibunuh oleh Gajah Mada. Aduh. Wah, ini sekarang masa pemerintahan Tribuana Tunggadewi. Perempuan ini ya. Pada masa pemerintahan Tribuana ini terjadi pemberontakan di daerah Besuki yang dipimpin oleh Sadeng dan Keta tahun 1331. Pemberontakan terus ya. Setelah pemberontakan Sadeng dan Keta dapat dipadamkan, Gajah Mada diangkat menjadi patih. Patih Mangkubumi Majapahit. Gajah Mada mengucapkan sumpah Tanmukti Palapa. Pada tahun 1350, Gayatri wafat karena kematian ibunya. Tribuana mengundurkan diri sebagai raja. Tahta kerajaan diserahkan kepada putranya yaitu bernama Hayam Wuruk. Nah, berusia 16 tahun, masih muda banget. Nah, sekarang masa pemerintahan Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit mengalami zaman keemasan, kegemilangan. Sebagai seorang raja, ia berpandangan luas dan tajam serta memberikan kebebasan sepenuhnya kepada Patih Gajah Mada untuk menjalankan pemerintahan. Berarti sangat seru ya pada saat itu. Hayam Wuruk juga dikenal sebagai raja yang dapat menciptakan kerukunan beragama ya, toleransi beragama. Gajah Mada pernah mengucapkan sumpah palapa, yaitu ikrar dari kesungguhan persatukan Nusantara, pulau-pulau di luar Jawa agar tunduk dalam kekuasaan. Jadi mereka juga menyerang Sriwijaya itu ya nanti ya. Sebelum cita-cita terwujud, maka ia akan berpuasa memakan palapa. Nah, sumpah palapa ini sendiri diucapkan Gajah Mada pada pengangkatannya sebagai Patih Amangkubumi Perdana Menteri ya. Namun masih ada satu daerah yang belum tunduk ya, yaitu Kerajaan Sunda di Jawa Barat. Kerajaan itu pernah diserang 2 kali tapi gagal. Nah, ini Gajah Mada wafat tahun 1364. Pada tahun 1389 Raja Hayam Wuruk wafat. Kemunduran Kerajaan Majapahit. Faktor-faktornya tidak adanya pembentukan kadar kepemimpinan karena selama berkuasa Gajah Mada tidak memberi kesempatan kepada generasi muda untuk tampil. Banyak kerajaan bawahan yang melepaskan diri dan menjadi negara bebas setelah Majapahit mengalami kekacauan. Masuk dan berkembangnya agama Islam di Jawa Timur dan kemunduran di bidang perdagangan. Ini strukturnya. Raja merupakan pemegang otoritas
politik tertinggi, Yuwaraja atau Kumaraja, yaitu jabatan yang diduduki oleh putra raja, Rakian Mantri Ri Pakirakiran yang merupakan Dewan Menteri yang bertugas sebagai badan pelaksana pemerintahan. Jadi ada menterinya ya. Dharma Diaksa yang merupakan pejabat tinggi kerajaan yang bertugas menjalankan hukum keagamaan. Jadi semacam Mahkamah Agung mungkin atau kejaksaan tinggi ya. Ada hukum keagamaan di situ. Oke, di bawah kerajaan Majapahit terdapat sejumlah raja daerah atau Paduka Batara yang masing-masing memerintah kerajaan daerah. Bidang pemerintahan dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu pusat, daerah, dan desa. Kehidupan sosial budaya, masyarakat menganut agama Hindu dan Buddha di Majapahit dapat hidup berdampingan damai. Sudah dikenal semboyan Bhinneka Tunggal Ika, kerajaan Majapahit amat menjaga kelancaran lalu lintas. Hal tersebut mendukung kegiatan keamanan dan kegiatan perekonomian. Jadi nggak ada begal ya di tengah jalan atau bajing loncat. Dalam bidang kebudayaan, kerajaan Majapahit banyak berhasil menghasilkan banyak karya sastra. Karya sastra yang dikenal adalah Kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca tahun 1365. Kitab Sutasoma yang merupakan karya sastra yang penting pada masa kerajaan Majapahit. Jadi mengapa kerajaan ini sangat terkenal? Karena banyak karya sastra, kemudian perekonomiannya bagus, ya aman, sentosa, adanya Sumpah Palapa itu tadi, banyak inilah kebaikan-kebaikan dari negara Majapahit itu ya. Berita dari Mahuan, di Majapahit telah banyak bermukim orang asing. Berarti orang Cina ya, orang dari Kanton dan Fukien, orang Jambu Dwipa atau India, Kamboja, Champa, Yawana, Goda, Kantaka. Itu menandakan bahwa perdagangan di Majapahit itu ramai. Jadi mungkin bermukim, awalnya mungkin tinggal di penginapan, lama-lama mungkin menikah dengan orang daerah ya, daerah orang penduduk asli gitu. Ini cerita dari Mahuan. Juga menyebutkan bahwa pelabuhan Tuban merupakan pelabuhan ekspor hasil bumi dari Jawa atau pulau-pulau lainnya. Berarti perdagangannya bagus banget ya. Sangat aman sehingga mereka nyaman tinggal di Majapahit ya, seperti itu ya. Dan sangat terkenal Majapahit ini di luar negeri ya. Karena orang-orang luar negerinya senang berdagang dan tinggal di Pulau Jawa. Sekarang kita membicarakan tentang kerajaan Sunda. Nah, tadi kan kerajaan pertama di Pulau Jawa atau Sunda itu adalah Tarumanegara ya. Tapi runtuh pada abad ke-7 di wilayah Jawa Barat yang umumnya dikenal dengan nama Sunda. Terdapat satu kerajaan yang bercorak Hindu, yaitu Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran. Sumber sejarah, Prasasti Sang Hyang Tapak berangkat tahun 952 Saka atau 1030 Masehi ya. Kehidupan politik menurut kitab Carita Parahyangan yaitu menjadi Raja Sunda di Kawali, di Ciamis. Jadi pusat kerajaan Sunda itu di Ciamis. Tapi setelah perang bubat adalah Rahyang Nikala Wastukencana ketika diangkat sebagai raja. Wastukencana masih kecil sehingga pemerintahannya untuk sementara dipegang oleh pamannya yaitu Hyang Buddhisora sampai tahun 1371. Setelah berusia 23, Wastukencana memegang tampuk pemerintahan secara langsung. Nih ya, di Jawa Barat itu di Ciamis rupanya teman-teman. Ini struktur birokrasinya nih ya. Raja sebagai penguasa tertinggi, putra mahkota yang akan menggantikan kedudukan raja. Raja Sunda berikutnya adalah Prabu Ratu Dewata. Pada masa pemerintahannya terjadi serangan dari kelompok Islam yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin dan Maulana Yusuf dari Banten. Kerajaan Banten. Keadaan kerajaan semakin lemah sampai pada akhirnya tahun 1579 kerajaan Sunda jatuh ke dalam kekuasaan Banten seperti itu. Nah, ini kehidupan sosial. Kelompok masyarakat berdasarkan ekonomi. Kelompok yang bertugas sebagai alat negara. Jadi ada yang kelompok masyarakat berdagang, bertani, kemudian
Ada kelompok yang sebagai alat negara, ada mantri, kayak PNS kali ya. Ada penjaga keamanan, tentara, pemarang ya. Terus jabatan di bawah Mangkubumi, Nunangganan, kelompok rohani dan cendekiawan. Ya, seperti itu. Sekarang kita mempelajari kehidupan ekonomi untuk Kerajaan Sunda. Kerajaan Sunda hidup dari hasil pertanian, terutama perladangan. Barang-barang dagangan pada umumnya berupa makanan dan lada. Mata uang yang digunakan sebagai alat tukarnya adalah mata uang Cina ya. Jadi tidak punya mata uang sendiri. Nih, sekarang kita belajar tentang Kerajaan Bali ya. Setelah tadi Kerajaan Sunda, kita lari ke Bali. Nah, ini sumber sejarahnya, ada prasasti ya, prasasti Bali. Tertuanya itu tahun 840 Saka atau 882 Masehi atau abad ke-8 ya, ini adanya. Adanya prasasti Blanjong, prasasti Sanur, 9 prasasti pada masa Raja Ugrasena, prasasti tahun 955, 962 dan 975. Jadi mereka sering membuat prasasti, sering menulis ya di batu ya, membuat prasasti. Ini kehidupan politiknya setelah masa pemerintahan Wijaya Mahadewi berakhir digantikan oleh raja keluarga Warmadewa yaitu Darmodayana atau Udayana. Pada masa pemerintahan Dharma Udayana Warmadewa, inilah istilah pemerintahan di Bali semakin jelas. Nah, struktur pemerintahan. Nah, ini Raja Udayana ya, patungnya. Struktur pemerintahan pada masa Raja Udayana tahun 989 sampai 1011 ya, lumayan lama. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, ada badan penasehat ya, Pakiran-kiran Ijro Makabeahan yang memberikan pertimbangan atau MA ya kalau kita Mahkamah Agung. Ada pegawai kerajaan ya, macam-macam. Nah, ini tentang perkawinan ya. Dari perkawinannya dengan Gunapria Dharmapatni, Udayana mempunyai 3 orang putra. Salah satu diantaranya adalah Airlangga yang kemudian menikah dengan Putri Dharmawangsa Raja Medang. Raja Medang itu adanya di Jawa Timur. Jadi nanti kan Airlangga ini kan punya kerajaan Kahuripan itu kan tadi. Kedua putra lainnya adalah Marakata dan anak bungsu. Jadi selain Udayana mempunyai Airlangga, dia mempunyai 2 anak lain. Pengganti Marakata adalah Wungsu. Daerah kekuasaan anak Wungsu terbentang dari utara ke selatan. Kerajaan dalam keadaan aman dan tentram ya, bagus memerintahnya. Anak Wungsu tidak punya anak. Permaisurinya dikenal dengan nama Batari Mandul. Ini kehidupan budaya dan sosial. Masyarakat Bali kuno pada umumnya hidup berkelompok dalam suatu daerah atau wanua. Sebagian besar dari mereka hidup bercocok tanam. Masyarakat Bali kuno dibagi menjadi 2 kelompok besar. Catur warna, 4 kasta, dan golongan luar kasta. Ini ada kehidupan ekonominya, bercocok tanam, ya, memelihara binatang, bertani. Bidang perdagangan pada masa itu juga cukup maju karena mereka juga punya lautan ya, punya dermaga. Oke, kita sudahi pertemuan kita karena kita akan sambung lagi di kehidupan Hindu dan Buddha di Indonesia pada pertemuan berikutnya. Sekarang kalian boleh mengerjakan tugas dan kumpulkan di e-learning ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat walaupun kita belajar dari jarak jauh. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Bye.